Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran biologi dalam semester kedua kelas 10 ini. Bu Wi akan mengawali tentang pembelajaran jamur atau disebut dengan fungi. Nah, untuk fungi ini sebagian kecil sudah kita belajar di dalam semester 1, yaitu tentang klasifikasi. Jadi fungi itu dimasukkan ke dalam kelompok tersendiri, tidak dimasukkan ke dalam plante. Sebenarnya fungi itu siapa? Nah, kita perhatikan anak-anak pada tayangan berikut ini. Nah, berikut ini adalah tentang jamur atau fungi. Nah, kalau kita di jalan-jalan di kebun atau di halaman sekolah atau di halaman rumah, itu pasti akan menemukan suatu organisme yang seperti ini. Sebenarnya dia itu siapa toh? Termasuk makhluk hidup yang bagaimana? Nah, ini ada bentuk yang seperti ini, warnanya coklat, menempel pada pada pohon yang telah lapuk. Kemudian melihat lagi di sini ada yang warnanya kuning juga menempel pada pohon. Ini juga jamur putih, ini juga menempel pada pohon-pohon yang telah tumbang atau sudah mati, dan ini pun kita jumpai banyak di tempat-tempat sampah. Nah, perhatikan juga ini, saya juga tadi jalan-jalan di kebun sekolah juga menemukan seperti ini. Nah, ini juga salah satu dari jamur. Nah, maka kita masuk apa atau tujuan kita belajar tentang jamur. Nah, pembelajaran tentang jamur. Nah, setelah kita belajar tentang jamur, nanti saya mengharapkan siswa bisa menjelaskan ciri-ciri umum dari jamur. Ciri-ciri umum dari jamur. Kemudian yang kedua, mengumpulkan data contoh peran jamur bagi kehidupan. Misalnya, apa perannya? Perannya dalam kehidupan sebagai sumber makanan juga. Kemudian yang ketiga, itu membuat laporan tertulis hasil pengamatan jenis-jenis jamur di lingkungan sekitar. Yang keempat, membandingkan jamur dengan tumbuhan tingkat tinggi. Yang kelima, melakukan uji coba fermentasi bahan makanan dengan jamur. Yang keenam adalah membudidayakan jamur untuk konsumsi. Itu tujuan pembelajaran tentang fungi atau jamur. Nih, perhatikan, kita masuk ke jamur. Siapa toh sebenarnya jamur? Kita ada gambar jamur seperti ini. Ini biasa menempel pada pohon-pohon yang telah tumbang atau sudah lapuk. Ini banyak dijumpai di halaman rumah, misalkan di tempat-tempat yang banyak humusnya, itu sering kita jumpai. Kemudian ini juga sering kita jumpai pada pohon. Dan ini tadi saya jalan-jalan juga menemukan jamur yang menempel pada pohon, tapi pohonnya masih hidup, bentuknya seperti ini. Kalau kita perhatikan dari jamur, ya, jamur dari gambar maupun yang saya pegang ini, kira-kira ini organisme yang heterotrop apa yang autotrop ya? Nah, kalau kita perhatikan, ini cara hidupnya heterotrop atau dia hidup secara autotrop. Kita kupas lagi, apa yang dimaksud dengan heterotrop, apa yang dimaksud dengan autotrop. Autotrop itu biasanya dimiliki oleh tumbuhan tingkat tinggi, ya, tumbuhan tingkat tinggi, ya, di mana tumbuhan tingkat tinggi itu adalah yang mempunyai klorofil sehingga dia mampu membuat makanan sendiri dan dia melakukan fotosintesis. Nah, sehingga dia bersifat autotrop. Jadi kalau tumbuhan tingkat tinggi itu adalah tumbuhan yang bersifat autotrop karena mampu
berfotosintesis karena dia mempunyai klorofil. Sedangkan jamur yang saya bawa ini itu warnanya ada putih, ada coklat ya. Kemudian di gambar pun ada yang putih, ada merah ya. Ada merah. Nah, apakah dia mempunyai klorofil? Dia tidak memiliki klorofil. Sehingga dia bersifat heterotrof. Mengapa? Karena tidak bisa membuat makanan sendiri. Itulah mengapa organisme ini dimasukkan ke dalam bumi, itu salah satu cirinya. Nah, salah satu ciri merupakan organisme eukariotik yang menghasilkan spora. Maksudnya eukariotik itu adalah sel yang sudah mempunyai membran inti dan dia menghasilkan spora untuk alat reproduksi aseksualnya. Kemudian mempunyai dinding sel yang tidak mengandung selulosa. Nah, dinding sel tidak mengandung selulosa melainkan karbohidrat yang sangat kompleks. Jadi bedanya dengan tumbuhan autotrof itu, kalau autotrof tumbuhan tingkat tinggi mempunyai klorofil sehingga dia bersifat autotrof, sedangkan kalau jamur dia itu adalah tidak memiliki klorofil sehingga dia bersifat heterotrof. Karena dia bersifat heterotrof, cara hidupnya adalah secara parasit maupun secara saprofit. Sekarang klasifikasi jamur. Jamur itu dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan juga Deuteromycota. Nah, dasarnya apa dibagi menjadi 4 kelompok? Dasarnya adalah cara reproduksi seksualnya. Contoh Zygomicota. Zygomicota ini adalah kelompok jamur di mana cara reproduksi seksualnya menghasilkan zigot. Nah, itu sehingga dimasukkan ke dalam Zygomicota. Kemudian kalau Ascomycota, cara reproduksi seksualnya dia menghasilkan askus. Nah, kalau Basidiomycota, reproduksi seksualnya menghasilkan basidium atau tubuh buah. Sedangkan Deuteromycota ini adalah kelompok jamur yang belum diketahui cara reproduksi seksualnya. Kita masuk ke klasifikasi jamur yang pertama, Zygomicota. Siapa kelompok yang tergolong dalam Zygomicota? Di sini ciri-cirinya. Tadi saya katakan di dalam proses seksualnya dia menghasilkan zigospora, membentuk zigospora. Nah, bentuk zigospora ini dihasilkan dari reproduksi seksual sehingga masuk di dalam Zygomicota. Hidup di darat, tanah, atau pada sisa organisme mati. Kemudian membentuk mikorizа. Kemudian anggota Zygomicota ini ada yang hidup saprofit, ada yang hidup secara parasit. Nah, selain itu, ciri-cirinya Zygomicota ini mempunyai hifa yang tidak bersekat. Nah, jadi Zygomicota ini mempunyai bentuk hifa yang tidak bersekat. Ini contohnya hifanya. Nah, hifanya ada yang hifa membentuk sporangiofor sebagai alat reproduksi aseksual, kemudian hifa membentuk stolon dan hifa membentuk rhizoid. Nah, selain hifanya tidak bersekat, di sini mempunyai beberapa inti dalam setiap selnya atau disebut dengan koenositik. Berarti dia mempunyai beberapa inti pada setiap selnya yang disebut dengan koenositik. Nah, reproduksi seksualnya dan aseksualnya terdapat pada rhizoid.
Nah, ini adalah struktur hidup Rhizopus, contoh dari Zygomicota. Nah, contohnya Rhizopus zygomicota adalah jamur tentang yang membantu dalam proses pembuatan tempe. Nah, ini siklus hidupnya. Ini adalah reproduksi aseksualnya. Reproduksi aseksualnya berasal dari spora yang jatuh berkecambah, kemudian dia menghasilkan hifa positif dan juga menghasilkan hifa negatif. Kemudian hifa positif dan hifa negatif di situ kan akan membentuk gametangium. Kita tidak tahu itu adalah yang jantan dan betina karena dia bersifat konjugasi, hanya positif dan negatif. Kemudian terjadi peleburan. Nah, peleburan tentang inti positif dan inti negatif menjadi fusi. Nah, setelah menjadi fusi, kemudian Zygospora ini masak dalam Zygosporangium akan mengalami meiosis, pengurangan jumlah kromosom dari tadi hifa positif 1N, hifa negatif 1N menjadi 2N. Setelah menjadi 2N mengalami fusi 2N, kemudian sporangiumnya masak mengalami meiosis, yaitu pengurangan jumlah kromosomnya. Kemudian dia akan tumbuh menjadi Zygospora yang berkecambah, menghasilkan sporangium, sporangium menghasilkan spora. Begitu seterusnya. Nah, ini jadi kalau dia menghasilkan spora itu kemudian tumbuh menjadi hifa, itu adalah proses reproduksi aseksualnya, sedangkan hifa positif dan hifa negatif tadi itu menghasilkan fusi, kemudian terjadi peleburan, menghasilkan Zygosporangium, itu yang dinamakan reproduksi secara seksual. Nah, ini peranan Zygomicota dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah Rhizopus oraceae untuk pembuatan tempe. Setiap hari kita makan tempe. Tempe itu olahan dari apa? Dari kedelai. Dengan adanya produksi jamur, sehingga kedelai itu berubah menjadi tempe, di mana tempe ini yang banyak menghasilkan asam amino. Nah, menghasilkan asam amino yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Bila kita makan tempe 1 piring, itu tidak akan ada yang dibuang. Berbeda kalau kita makan kedelai 1 ikat, itu banyak yang dibuang karena masih merupakan protein yang kompleks. Kalau tempe itu sudah merupakan protein asam amino yang sudah bisa dicerna oleh sel secara langsung. Kemudian contohnya lagi dalam kehidupan kita adalah pembuatan tape ketan. Sering kita itu makan tape ketan. Nah, dari karbohidrat itu akan diuraikan oleh jamur menjadi glukosa yang ada di dalam tape ketan tadi. Glukosa yang dihasilkan dari tape perubahan karbohidrat menjadi glukosa itu juga akan mudah diserap oleh tubuh sehingga kebutuhan untuk nutrisi akan tercukupi. Proses metabolisme. Yang kedua adalah Ascomycota. Yang kedua adalah kelompok Ascomycota. Ciri-cirinya Ascomycota bersifat uniseluler atau multiseluler. Maksudnya dia bersifat bersel satu atau juga ada yang bersel banyak. Memiliki talus yang terdiri dari miselium yang bersekat atau hifanya ini disebut adalah hifa yang bersekat dan berinti. Setiap sekatnya itu adalah satu. Nah, keunikan dari Ascomycota ini adalah terdapat alat pembentukan spora yang disebut dengan ascus. Kemudian yang ketiga ada yang hidup sebagai saproba, ada hidup juga yang sebagai parasit atau bersimbiosis. Nah, kemudian yang keempat, dinding selnya terdiri dari zat kitin, memiliki hifa tadi yang sudah bersekat dan berinti banyak,
Reproduksi secara vegetatif yaitu dengan cara pembelahan sel, jadi secara aseksualnya pembelahan sel, fragmentasi dan menghasilkan konidiospora. Sedangkan yang generatif menghasilkan ascospora, sehingga kelompok jamur ini karena seksualnya menghasilkan ascospora, maka dia masuk di dalam Ascomycota. Nah, ini adalah siklus hidup dari Ascomycota, baik reproduksi secara aseksual maupun reproduksi secara seksual. Dari nomor 1 di sini ada hifa yang telah tumbuh atau spora yang tumbuh, ini mempunyai inti. Jadi ada inti yang disebut dengan senositik, yaitu struktur bentuk dari yang jantan. Di sini akan memindahkan ke struktur hifa yang lainnya, kemudian terjadi perpindahan nukleus. Dari nukleusnya dari hifa yang banyak intinya pindah ke hifa juga yang banyak intinya, maka terjadi penyatuan dua hifa yang menghasilkan kromosom yang diploid. Nah, karena ada penyatuan dari nukleus tadi. Setelah terjadi penyatuan, hifa dari 2N tadi akan berkembang menjadi miselium. Di dalam miselium nanti akan tumbuh menjadi ascokrab, berkembang menjadi hifa N atau hifa haploid. Ascokrab itu bentuknya seperti ini. Nah, pada ujung ascokrab, ya, makanya dia disebut dengan dimasukkan ke dalam ascus karena reproduksi seksualnya menghasilkan ascokrab, maka di ujung ascokrab ini terdapat inti. Nah, mempunyai 2 inti, masing-masing inti akan menyatu yang disebut dengan fusi. Setelah menyatu, maka dia akan mengalami meiosis. Meiosis adalah pengurangan jumlah kromosom. Ada meiosis 1, ada meiosis 2. Bedanya apa? Meiosis 1 inti akan membelah menjadi 2. Meiosis 2 akan membelah menjadi 4, tetapi masih dalam satu kromosom atau disebut dengan haploid. Baru dia akan menginjak dewasa mengalami pembelahan mitosis. Nah, pembelahan mitosis ini masing-masing ascus tadi itu mempunyai inti yang haploid atau 1N. Kalau dia sudah masak, maka dia akan keluar dari ascus tadi sporanya. Keluar maka akan berkecambah, sporanya ini keluar berkecambah, maka akan menjadi hifa tipe positif, ada hifa tipe negatif. Nah, setelah tipe positif dan tipe negatif, di sini menghasilkan conidiofor atau conidiospora. Conidia yang menghasilkan spora pada ujung-ujungnya ini. Nah, kalau ini jatuh, maka dia akan menghasilkan hifa. Ada hifa positif, ada hifa negatif. Nah, seperti atau dicontohkan pada ada jantan dan ada hifa yang betina, atau seperti itu. Nah, di sini akan tumbuh lagi menjadi nukleus dan begitu seterusnya. Ini contoh dari ascospora. Ascospora ini contohnya Neurospora stopila. Ini apa anak-anak? Kalian pernah lihat? Nah, ini apa anak-anak? Ini adalah tempe atau oncom yang banyak kita jumpai di daerah Jawa Barat. Oncom itu terbuat dari kacang kacang tanah. Jadi tempe yang terbuat dari kacang tanah yang namanya oncom. Nah, kacang tanah itu difermentasi atau diolah oleh namanya jamur Neurospora stopila. Nah, ini termasuk Ascomycota. Nah, dulunya Neurospora stopila ini masuk Deuteromycotina. Masuk di dalam Deuteromycotina. Mengapa sekarang masuk di ascus? Karena dalam proses reproduksi seksualnya dia menghasilkan ascokrab atau ascus, sehingga dia sekarang dimasukkan ke dalam Ascomycota. Kemudian yang kedua adalah Saccharomyces. Ini adalah ragi. Kalau kalian membuat
roti atau disebut dengan vernipan. Nah, inilah Saccharomyces ini untuk membuat roti atau untuk membuat donat. Nah, membuat roti ya, donat. Itu adalah Saccharomyces. Ini untuk membuat roti, donat atau membuat yang namanya ragi. Kemudian Aspergillus fumigatus, ini yang termasuk parasit. Nah, ini yang termasuk parasit bagi kehidupan kita. Kemudian yang ketiga adalah kelompok Basidiomycota. Nah, saya di awal dikatakan bahwa Basidiomycota ini adalah jenis jamur yang mempunyai tubuh buah, mempunyai tudung, biasanya bentuknya seperti payung, mempunyai badan buah. Ini kemudian mempunyai tudung. Lah, badan buah tadi nanti membentuk miselium. Ini adalah sebenarnya miselium, hifa yang membentuk batang atau membentuk basidium. Basidium spora. Ini basidium spora. Ciri-cirinya hifa bersepta dengan sambungan apet atau disebut dengan clamp connection. Spora seksualnya terbentuk pada basidium ini yang bentuknya seperti gada. Kemudian cirinya berdaging, bersifat saproba, dan tubuh buahnya seperti payung, kebanyakan seperti payung. Pada beberapa spesies tangkainya asimetris, pendek, bahkan tidak bertangkai. Ini sering kita jumpai di kebun-kebun. Jadi kalau kita bisa sedikit ini pengalaman, jadi kalau kita itu melihat jamur yang mempunyai cincin, jangan sampai dimakan karena dia bersifat racun. Yang tidak mempunyai cincin, dia aman untuk dikonsumsi. Itu Basidium. Nah, siklus hidup Basidiomycota. Nah, siklus hidupnya ini saya awali dari Basidiokrap. Nah, pada batang ini Basidiokrap di sini akan menghasilkan basidium yang berkembang mempunyai 2 inti, kemudian mengalami fusi. Nah, setelah mengalami fusi, kemudian dia mengalami penggabungan inti. Satu yang diploid, kemudian diploid ini akan mengalami meiosis. Meiosis di sini akan mengalami meiosis pertama, ya. Tapi kalau sudah meiosis ini dia sudah mempunyai inti yang 1N. Kemudian pembelahan meiosis kedua ini juga 1N. Setelah mengalami pembelahan meiosis, maka basidium ini nanti akan berkembang atau membentuk basidiospora. Masing-masing basidiospora ini lepas. Nah, dia akan lepas, masing-masing akan membentuk miselium primer. Nah, setelah lepas membentuk miselium primer, di sini ada hifa. Ya, hifanya akan membentuk, masing-masing membentuk hifa. Masing-masing hifa yang mempunyai inti akan menyatu. Nah, setelah menyatu di sini penggabungan 2 hifa yang berbeda jenis, biasanya dikatakan hifa positif dan hifa negatif, maka akan tumbuh menjadi miselium sekunder. Nah, seperti ini. Nah, miselium sekunder akan membentuk seperti payung. Ini contohnya jamur payung, jamur gancing, kemudian jamur kuping, itu terjamur merang, itu termasuk Basidiomycota. Nah, ini peranan Basidiomycota, contohnya jamur kuping yang untuk makanan, jamur shiitake juga untuk makan, ini contohnya. Kemudian Ganoderma aplanatum untuk obat-obat, contohnya ini. Biasanya ini ada yang berwarna seperti merah, itu adalah Ganoderma, ini sebagai obat kalau di Jepang. Tapi kita tidak tahu, jangan sekali-kali kita itu mengkonsumsi jamur sembarangan, karena dia itu bersifat sebagai bersifat patogen, ada bersifat menyebabkan patogen atau penyakit. Banyak juga yang kita jumpai sebagai penyakit, yaitu pada penyakit kulit, contohnya panu itu ya, itu juga termasuk jamur loh, Cah. Terus kemudian baju yang tidak dicuci kemudian habis keringat dikumpulkan kemudian warnanya hitam-hitam, itu juga jamur. Itu merusak merusak baju juga. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Deuteromycotina.
Yang terakhir, cirinya bersel banyak multiseluler dengan membentuk hifa tidak bersekat. Ada beberapa yang bersel tunggal atau disebut dengan uniseluler dengan membentuk pseudomycelium. Apa yang dimaksud dengan pseudomycelium? Ini adalah miselium yang semu. Kemudian pada kondisi lingkungan yang menguntungkan dia membentuk miselium semu. Kemudian yang keempat, sebagian besar deuteromycotina ini bersifat mikroskopis, tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Dinding selnya terbuat dari kitin. Pada jenis jamur tertentu dapat ditemukan hifa yang bersekat dan berinti satu, namun kebanyakan sel berinti banyak. Reproduksi deuteromycotina dengan membentuk spora aseksualnya melalui proses fragmentasi atau pemutusan hifa atau benang-benang atau miselium dan conidium bersel satu atau bersel banyak. Reproduksi deuteromycotina secara seksual belum dapat diketahui. Tadi dicontoh di depan, di tengah-tengah saya menayangkan tengah Neurospora sp di Ascomycota. Dulunya dia masuk di deuteromycotina, karena sekarang sudah tahu bahwa dia itu reproduksinya menghasilkan Ascokrab, maka sekarang masuk di Ascomycotina. Cara hidup deuteromycotina adalah ada yang saprofit dan ada yang parasit. Habitatnya di tempat-tempat yang lembab. Nah, ini macam-macam jamur yang bersifat parasit pada buah dan maupun pada tanaman. Jeruk, ini jeruknya putih-putih, ini adanya jamur. Ini jamurnya termasuk deuteromycotina karena belum diketahui cara reproduksi seksualnya. Kemudian pada buah apel, bintik-bintik ini juga merupakan jamur. Terus bercak-bercak pada daun rerumputan seperti Gramineaceae atau seperti jagung, kemudian jepen atau dan padi. Nah, terus ini juga merupakan contoh dari deuteromycotina. Nah, siklus hidupnya juga hampir sama. Pertama di sini adalah ada tipe hifa positif dan hifa negatif, kemudian terjadi plasmogami. Plasmogami maka akan menghasilkan miselium yang mempunyai inti diploid. Kemudian dia akan tumbuh menjadi bentuk seperti ini. Nah, kemudian mengalami karyogami, kemudian mengalami meiosis, kemudian basidionya sudah masak, kemudian akan menghasilkan miselium yang baru. Nah, ini contohnya peranan Basidiomycota. Sebagian penyakit kaki atlet, kurap, merusak tanaman hias ini adalah yang bersifat peranan jamur yang bersifat negatif atau merugikan bagi tubuh kita. Itulah penjelasan saya tentang fungi. Nanti tugas untuk berikutnya kalian melihat pertemuan berikut, nanti ada tugas untuk pengamatan jamur atau pengamatan fungi dan kamu harus membuat laporan dan dikumpulkan. Begitulah materi yang saya berikan tentang fungi. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan silahkan belajar. Tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga kalian tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.